Halo, salam sepak bola. Bersama kembali dengan Bung Roban. Banyak yang meminta saya untuk berbicara tentang The Citizens, Manchester City. Kenapa? Karena performa kemarin mereka, bagaimana dikalahkan di depan publik sendiri di Stadion Etihad dengan 0-2. Mereka gagal membuat gol saat menjamu Crystal Palace. Mestinya ini bisa menjadi makanan empuk ya bagi pasukan Pep Guardiola. Namun mereka tidak bisa melakukan itu. Nah, City ini juga akan menghadapi FC Brugge dari Belgia dalam persiapan hari Kamis nanti di UCL dalam rangka perburuan angka bersama dengan PSG yang sama-sama berada di atas, namun hanya selisih 1 dengan PSG, dan ini harus dimenangkan oleh City. Tetapi saya pikir itu akan menang. Saya coba sebelum ke Brugge ya, karena ini saya lihat partai yang muda ya. Tetapi saya melihat apa yang terjadi di Etihad di akhir pekan kemarin saat City tumbang ya. Apakah ada kesalahan dalam bentuk sistem permainan atau apa yang dilakukan oleh Pep sehingga mereka gagal dengan pasukan yang saya pikir ini di atas rata-rata pemain lawan ya. Sebuah keutuhan yang luar biasa, kedalaman skuad yang sangat bagus. Kalau menurut saya tidak ada yang salah ya. Pep tidak melakukan kesalahan apapun. Karena kalau dilihat dari head to head, dari kualitas pemain dibandingkan dengan Palace kan jelas ini City dari atas. Ya. Kesalahan bagi City kemarin ketika mereka gagal memanfaatkan setiap peluang yang ada di depan gawang lawan untuk bisa menjadikan gol. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua yaitu mereka membuat kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan. Contoh, ketika Aymeric Laporte kehilangan kontrol, bola direbut oleh Zaha dan Gallagher. Gol pertama kemudian menghasilkan gol ya 1-0. Sebenarnya dengan ketinggalan 1-0 ini biasa aja bagi City. Karena dengan kekuatan mereka bermain di kandang, juga materi pemain mereka starting 11 yang bagus, mereka bisa membalikan keadaan ya. Semua pasti tahu itu. Ya. Namun ya, ketika Aymeric Laporte juga melakukan kesalahan yang mestinya tidak perlu dia lakukan, ini juga menjadi sebuah hal yang fatal ya di menit 45 ketika mereka tertinggal. Kemudian City bermain dengan 10 pemain. Mestinya tidak perlu dilakukan untuk bisa mengganjal seorang Zaha oleh Aymeric Laporte. Dan memang masih diperdebatkan. Bisa aja itu kartu kuning yang harus diberikan oleh wasit. Tetapi kenapa harus merah? Menurut saya, karena Laporte itu adalah orang terakhir untuk bisa menggagalkan langkah atau lari dari seorang Wilfried Zaha. Sebagai orang terakhir ketika dia menggagalkan yang mungkin dianggap peluang jadi dalam aturan sepak bola, sehingga wasit melihat ini harus mendapat kartu merah karena Aymeric Laporte menahan laju dari Zaha sebagai orang terakhir ya. Walaupun di sana juga memang ada Ruben Dias tapi tidak kelihatan karena Laporte yang mengambil posisi sebagai orang terakhir sehingga wasit memberikan kartu merah. Oke lah, tidak ada masalah. Ini yang membuat Pep harus mengubah ya bagaimana ketika ada satu pemain belakang yang keluar harus memasukkan pemain belakang lainnya tentunya. Ini sudah wajar. John Stones masuk, KDB harus keluar, bahkan kemudian akan Grealish ikut keluar ya. Yang Sterling ada masuk di sana juga. Bisa melihat bahwa kondisi mereka ingin bisa membalas keadaan, tetapi tidak bisa mereka lakukan karena pemain-pemain Palace membuat pertahanan yang bagus, sangat disiplin, menjaga daerah, menjaga lawan. Mereka bermain terlalu dalam ya, dan ini menyulitkan bagi City. Kalau dari sistem saya pikir tidak ada. Kenapa saya pikir tidak ada? Karena materi pemain, 11 pemain yang ditampilkan oleh Pep itu adalah pemain inti. Inilah starting 11 terbaik dari City yang saya lihat. Kenapa? Ketika mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge 1-0 saat itu lewat gol Gabriel Jesus, mereka bermain dengan starting 11 yang sama saat kalah melawan Crystal Palace di akhir pekan kemarin. Itu, jadi memang kuat bermain di kandang lawan Chelsea yang sedang memimpin saat ini di klasemen IPL dengan komposisi yang sama mereka menang. Lawan Liverpool di Anfield, ya mereka nyaris menang, bermain imbang 2-2 dengan posisi yang sama starting 11-nya, yang sama yang saya maksud dengan starting 11 kemarin saat mereka kalah dari Crystal Palace juga. Saat mereka menang 1-4 lawan Brighton, ya Brighton menahan Liverpool 2-2. Ketika mereka menang 4-1 di kandang Brighton, itu hanya ada perbedaan satu pemain, Ilkay Gundogan yang masuk menggantikan Bernard Silva yang kemarin dimainkan. Jadi itu.
ketika mereka menang 5-1 di UCL melawan Brugge pada 19 Oktober kemarin, ya, itu hanya selisih 1 pemain aja. 10 pemain yang sama, namun yang main lebih dulu adalah Riyad Mahrez, bukan Gabriel Jesus. Jadi itu aja. Jadi kalau bisa dilihat, ini nggak ada alasan apa-apa. Ini tim kuat yang ditampilkan Pep di Etihad. Jadi secara materi memang mereka itu apes aja kemarin. Sial aja mereka tidak bisa mendapatkan gol balasan atau kemenangan. Tapi inilah sepak bola. Semua bisa terjadi, ya. Tidak ada yang bisa memprediksi itu. Walaupun City tampil dengan kekuatan penuh di kandang pula, tapi mereka tidak mampu menang, apalagi bisa mencetak gol, ya. Namun ini akan menjadi evaluasi bagi tim kepelatihan, terutama yang dipimpin oleh Pep Guardiola. Saya pikir sebagai pelatih yang cerdas, Pep tahu melihat ini, mungkin mereka akan melupakan, ya, hal yang terjadi di Etihad kemarin untuk bisa fokus melawan Brugge, ya, karena mereka juga butuh menang. Walaupun mereka menang besar dalam pertandingan pertama, tapi di kandang di Etihad mereka harus menang. Jadi kalau dalam sepak bola hal-hal ini dianggap ya biasa aja. Kemarin juga bagaimana Liverpool ditahan oleh Brighton setelah unggul 2-0. Semua tidak ada yang bisa memprediksi itu bisa terjadi. Jadi saya pikir Pep akan melihat ke depan, tidak akan mengubah gaya permainan mereka, sistem mereka dengan starting 11 yang sama, karena saya lihat hampir dari partai ke partai ini 99% ini komposisinya ini inti yang kemarin dimainkan. Kecuali yang tadi saya bilang, ketika melawan Brugge ada pergantian pemain satu saja, di sana ada Mahrez masuk, dan ketika melawan Brighton ada Ilkay Gundogan yang masuk. Tapi dia tidak merombak semua bisa dari starting 11 yang saya sebut tadi, mungkin 3-4 pemain diganti, enggak. Pep sekarang sudah mendapatkan suatu permainan, satu tim, ya, dengan 11 pemain terbaik untuk selalu ditampilkan, termasuk melawan Crystal Palace. Tapi mereka kemarin gagal. Yang paling penting bagi Pep, menang melawan Brugge untuk kemudian bisa menjamu nantinya pada tanggal 25 November yang akan datang PSG, karena PSG mengalahkan mereka dengan 2 gol di main di Paris. Mereka harus menang kalau ingin menjadi juara grup di grup A. Karena kan persaingan hanya ada antara PSG dan City. Jadi kalau mereka menang, saya pikir akan menang besar. Mereka akan menang dengan 2 gol melawan Brugge. Nantinya pada hari Kamis pagi waktu Indonesia, mereka akan menang. Kalau mereka bisa menang 5 kemarin di kandang lawan, mereka akan bisa menang dengan di atas 2 gol. Itu menurut saya dan saya yakin. Nah, sambil mereka berpikir untuk akhir pekan melawan Manchester United dalam derby kota Manchester. Ini big match. Pertandingan yang luar biasa yang ditunggu banyak orang, dan Pep pasti akan berusaha untuk habis-habisan dengan starting 11 yang sama. Saya pikir dia tidak akan banyak mengubah untuk bisa menghadapi Manchester United yang kemarin bangkit saat mereka mengalahkan Spurs dengan 3-0 di markas Spurs di London, setelah sebelumnya mereka dipermak habis 5-0 oleh Liverpool. Jadi 2 pertandingan ke depan buat City itu sangat penting. Ambil dulu 3 poin melawan Brugge sehingga mereka bisa menekan habis PSG. Kemudian sambil menunggu pertandingan akhir pekan, ya, di hari Sabtu jam 19.30 untuk mereka bermain tandang menghadapi Red Devils di Old Trafford. Nanti kemudian mereka akan berpikir lagi untuk duel menghadapi PSG dalam memperebutkan posisi pertama di grup A UCL. Oke, kita akan tunggu nantinya apa yang harus dilakukan oleh Pep Guardiola nantinya setelah mengambil hikmahnya kalah dari Crystal Palace, melepaskan itu, ya, mengabaikan apa yang sudah terjadi. Sekarang mereka harus melangkah menghadapi Brugge di tempat yang sama di Etihad sambil menunggu laga krusial menghadapi Manchester United pada 6 November yang akan datang. Kita akan bahas nantinya menjelang pertandingan itu untuk melihat bagaimana peluang menang antara City dan juga MU. Sampai di sini pembahasan kita tentang City. Sekali lagi, ya, saya ingatkan tidak ada yang salah dengan komposisi, dengan sistem Pep. Yang salah karena mereka tidak memanfaatkan peluang mereka membuat kesalahan-kesalahan sendiri yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan ini akan dievaluasi dengan habis-habisan oleh Pep pasti dalam latihan-latihan yang mereka lakukan dan juga di kamar ganti. Sampai jumpa dalam pembicaraan selanjutnya. Ciao.